Pak, dalam kegiatan ini apa yang akan disampaikan sih Pak? Ya, kaitan dengan kegiatan hari ini yaitu tentang audensi tentang OPOP ya, One Product One Pesantren. Ya Pak. Pada intinya kita mendukung kepada program pemerintah provinsi, yaitu untuk di tingkat Kabupaten Sukabumi, terutama untuk para santri ya, yang tentu di masing-masing pesantren ini mempunyai kemampuan. Jadi kemampuan sudah bukan hanya mengaji saja, tapi dibutuhkan kemampuan yang lainnya, kerajinan santri. Ya Pak. Itu kita dari pemerintah daerah sangat mendukung. Siap. Kalau yang sedang yang diharapkan oleh ini apa peserta Pak, OPOP gimana Pak? Apa saja sih Pak? Ya, peserta OPOP itu sekarang kita baru akan mengadakan pelatihan. Untuk yang kedua yaitu direncanakan sekitar pada tanggal 15 Oktober. Ya. Kalau ini yang tahun kemarin sudah berjalan. Ya, siap. Dan cukup luar biasa hasilnya dari setiap pesantren. Sudah berjalan. Siap. Terakhir Pak Kabag, kalau untuk leading sektor DPK UKM apa yang akan disampaikan Pak? Nah, itu yang Pak UKM itu beliau Pak. Siap. Langsung aja Pak UKM. Siap. Bisa ditanya, itu sangat menunjang lah pelajaran santri. Yang pasti pemerintah daerah mendukung apa yang menjadi timbang saran dari para OPOP gitu Pak. Ya. Siap. Terima kasih. OPOP juara, pesantren juara, umat sejahtera, takbir, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah setelah audiensi dengan Bupati Sukabumi, kita selaku para pendamping mendapatkan dukungan dan masukan untuk penyelenggaraan persiapan audisi tahap 2 yang akan dilaksanakan pertengahan Oktober ini, dan audisi tahap 3 yang akan dilaksanakan kurang lebih awal November tahun ini. Alhamdulillah juga Pak Bupati sangat mendukung para peserta untuk bisa berhasil melaksanakan audisi, dan insya Allah 2 tahun ke belakang Sukabumi memberikan atau menghadirkan 1 juara setiap tahun. Insya Allah harapannya tahun ini pun Pak Bupati mendorong agar Sukabumi pun tetap bisa juara di provinsi, perwakilan dari pesantrennya, sehingga Sukabumi ini bisa memegang peran yang sangat penting, yaitu memiliki gambaran bahwa bisnis pesantren di Sukabumi ini berkualitas dan baik. Siap Pak. Ini Pak, bicara tentang OPOP, bisa dijelaskan sih Pak awal mula sejarahnya OPOP itu seperti apa, dan persyaratannya, berikut jenis bantuannya, hingga jumlah di Kabupaten Sukabumi itu jumlah berapa gitu Pak? Oh ya, oke. OPOP ini lahir di tahun 2019, di mana saat itu Provinsi Jawa Barat itu menurunkan tim dari perguruan tinggi, akademisi, praktisi, dan dosen untuk meneliti kebutuhan masyarakat di Jawa Barat. Salah satunya mereka melihat potensi adanya peluang yang bisa yang bisa difokuskan untuk pemberdayaan pesantren. Pesantren ini memiliki ekosistem yang baik untuk menunjang jika bisnis di dalam pesantren itu dijalankan, maka bisnisnya akan membesar. Nah, poin itu yang menjadi awal dasar di mana OPOP itu berjalan. Di mana tahun 2018 waktu itu beberapa pesantren itu membuktikan adanya kemandirian melalui bisnis di pesantren tersebut. Dan pesantren yang menjadi role model tahun 2018 itu saat ini dijadikan mentor untuk pesantren-pesantren yang sedang merintis bisnisnya di OPOP tahun-tahun 2019 sampai 2021. Nah, sehingga OPOP ini dievaluasi bisa menjadi penggerak yang berbasis kedaerahan, berbasis lokal, dan tidak hanya untuk pesantren, bahkan bisa melibatkan masyarakat sekitar. Seperti pesan dari Gubernur dan Bupati, pesantren itu bukan hanya bisa memberdayakan santrinya saja, tetapi bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, alhamdulillah
pesantren yang masuk sebagai peserta OPOP ini mendapatkan bantuan penguatan modal usaha. Jadi bentuknya bukan bantuan hibah, tapi Iya. modal usaha senilai 25 juta untuk startup dan 35 juta untuk scale up. Nah, dana itu diwajibkan untuk dibelanjakan untuk membeli alat, membeli bahan baku agar bisnisnya bisa berkembang. Selain itu, para pesantren, para peserta di pesantren itu dilakukan pendampingan bisnis oleh para pendamping. Siap, Nah, siap. disinilah manfaat dan peran pendamping. Jadi pesantren itu tidak bingung bagaimana mengembangkan bisnisnya, bagaimana menggunakan dananya, karena pendamping siap sedia untuk mendampingi bagaimana membuat tahap-tahap agar bisnisnya berkembang dan bagaimana menggunakan dananya agar bermanfaat untuk bisnisnya. Ya, kalau untuk jumlahnya Pak, Jumlahnya tadi 25 juta untuk kategori startup. Ya. Startup ini pemula lah ya, kita Ya. bisa bilang. 35 juta untuk scale up. Scale up ini yang minimal sudah berjalan 2 tahun dan sudah memiliki produk yang dijual. ya, kalau untuk jumlah pondok pesantren yang sekarang tergabung di OPOP Pak, Oke, untuk tahun 2021 ini Kota Kabupaten Sukabumi totalnya ada 116 yang lolos dan mendapatkan bantuan modal, di mana 10 pesantren Kota Sukabumi dan 106 pesantren Kabupaten Sukabumi. siapa? Terakhir Pak, dalam melaksanakan kegiatan ini, program ini Pak, kendalanya apa saja sih Pak? Dalam mempersiapkan program ini sebenarnya kendalanya itu ya bagaimana kita bisa membiasakan pesantren untuk berbisnis. Jadi salah satu tantangannya tuh pesantren ini sangat semangat untuk ingin berbisnis, tapi mereka tidak memiliki keilmuan dasar. Siap. Nah, tantangannya bagaimana di sini pendamping bisa memahami proses bisnis dan bisa menularkan ke peserta, Siap. sehingga pesantren bukan hanya ingin berbisnis, tapi benar-benar bisa mengembangkan bisnisnya. Siap, terima kasih Pak. Pak izin Pak, nama lengkap berikut jabatannya Pak. Nama saya Raden Angga Teguh Perkasa, saya di sini koordinator wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. Siap, tapi Koordinator pendamping wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. siap.